Assalamualaikum. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Selema Abang. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga sehat selalu, bahagia, dan dalam keberkahan. Amin. Kembali lagi kita mengulas alur cerita film Sunan Kalijaga jilid 2, lanjutan dari jilid pertama. Di film ini menceritakan bagaimana perjalanan dakwah Sunan Kalijaga, para sunan lainnya hingga dengan Syekh Siti Jenar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dampak dari perang saudara yang terus-menerus berlanjut, penderitaan rakyat kini kian mendalam. Nyawa manusia seakan tiada harganya lagi. Seorang anak kecil terkapar kesakitan. Bahkan seorang ibu menghembuskan napas terakhir saat sedang menyusui anaknya yang masih kecil. Tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kelaparan dan penindasan terus-menerus terjadi di mana-mana. Alam pun sedih menyaksikan semua yang terjadi. Di lain tempat, terlihat Sunan Bonang memberangkatkan Sunan Kalijaga dalam tugas dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang berpesan singkat penuh makna, bahwa dalam Islam tidak ada paksaan. Lalu Sunan Kalijaga pun berpamit. Di lain scene, saat Sunan Giri sedang mengajar ilmu pada muridnya di atas perahu, tiba-tiba beliau melihat Syekh Siti Jenar yang telah merubah wujudnya menjadi seekor cacing. Beliau mengingatkan agar tidak mencuri-curi ilmu dengan cara seperti ini. Syekh Siti Jenar hanya terdiam dengan rasa penuh hormat. Kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan cara mencuri-curi. Dalam pertemuan agung, para sunan mendiskusikan tentang keadaan rakyat yang semakin menderita. Sunan Kudus mengusulkan untuk secepatnya berpisah dengan kerajaan Majapahit dan menobatkan Raden Patah sebagai pemimpin pemerintahan baru. Sunan Kalijaga dengan hormat menolak. Beliau mengutarakan bahwa berontak pada pemerintah tidaklah baik. Sudah semestinya sebagai muslim mentaati umaroh. Selagi pemimpin itu tidak melarang untuk ibadah, tidak melarang menjalankan agama Islam, memberi ruang kebebasan beragama, dan tidak memaksakan kekufuran. Lalu Sunan Kudus menimpali dan bertanya, bagaimana kalau pemimpin itu salah dan lalai? Sunan Kalijaga menjawab, sebagai muslim wajib kita mengingatkannya. Sunan Kudus lanjut bertanya, bagaimana kalau pemimpin itu tidak mau diingatkan? Berdoalah kita, semoga pimpinan kita mendapat jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jawab Sunan Kalijaga. Sunan Ampel pun sebagai pimpinan di antara para sunan mengakhiri dialog dan berharap semoga tidak ada perpecahan di antara para sunan. Usai pertemuan itu, Sunan Kudus mewasiatkan pada jemaah beliau untuk tidak memotong hewan lembu. Berhubung di daerah Kudus ada penduduk beragama Hindu, dan bagi mereka hewan lembu itu suci. Ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar beragama. Namun, di sini ada lucunya. Saat Sunan Kudus menyampaikan untuk tidak memotong lembu, salah satu murid beliau menimpali dengan berkata, Kecuali babi. Sunan Kudus pun terkaget dan bertanya, apakah sampean memakan babi Kisanak? Si bapak itu menjawab, kalau babi saya tidak makan, tapi kalau celeng iya. Gemprul. Sunan Kudus pun menegaskan, kalau belum tahu tidak apa-apa, tapi kalau sudah tahu tidak boleh, itu dilarang dalam agama Islam. Berganti scene di tempat perjudian, seorang pemabuk yang bernama Angkoro membuat keributan. Keamanan pun memukul dan mengusirnya. Sesampai di rumah, dia tidak mendapati anak dan istrinya. Dengan amarah, Angkoro mengambil golok dan pergi mencari anak istrinya hingga sampai di tempat majelis Sunan Kalijaga mengajar agama Islam. Angkoro mencaci Sunan Kalijaga dan menyarankan untuk tidak percaya pada beliau. Percuma beragama jika hidup masih tetap miskin. Sunan Kalijaga menjelaskan dengan lembut bahwa agama Islam tidak menjamin seseorang untuk menjadi kaya, melainkan untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti.
Mendengar itu, Angkoro murka dan hendak membacok Sunan Kalijaga. Namun istrinya tiba-tiba muncul hingga Angkoro pun membawanya pulang. Sesampai di rumah, Angkoro pun menyiksa istrinya yang saat itu sedang mengandung. Saat hendak membacok, tiba-tiba anaknya berteriak melarang. Angkoro pun berganti menyiksa anaknya. Namun seorang demang sesat langsung menahan Angkoro, menendang dan memukulnya, lalu membawa Angkoro untuk dihukum atas perbuatannya. Mendengar itu, Sunan Kalijaga pun mendatangi Demang dan meminta untuk melepaskan dan memaafkannya. Sunan Kalijaga pun meminta para Demang agar menutup tempat perjudian karena itu bisa merusak akhlak dan kehidupan para rakyat. Sesaat Angkoro dilepaskan, dia merenungi nasibnya yang jauh dari ketenangan. Saat itu juga Sunan Kalijaga datang berkunjung. Kini Angkoro sudah bersikap lembut pada Sunan Kalijaga setelah mengetahui bahwa Sunan Kalijaga lah yang meminta Demang untuk melepasnya dari hukuman. Dalam perbincangan, istri Angkoro yang sedang sekarat memanggilnya, serta juga anaknya untuk mewasiatkan agar Angkoro berjanji berubah dan menjaga anak mereka dengan baik. Dan istri Angkoro pun menghembuskan napas terakhirnya. Sejak saat itu, dengan ikhlas dan ridho, Angkoro pun memeluk agama Islam. Ya Allah. Berganti scene, utusan dari Bupati Belambangan menemui Adipati Pengging, di mana beliau adalah petinggi yang sudah diislamkan oleh Syekh Siti Jenar. Para utusan itu meminta pendapat Pengging tentang para wali yang sudah begitu luas pengaruhnya. Mereka mengkhawatirkan para wali akan merusak tatanan budaya nenek moyang mereka. Namun Adipati Pengging tidak memiliki kesimpulan apapun tentang hal itu. Di lain tempat, terlihat salah satu murid Syekh Siti Jenar sedang pamer mempertontonkan ilmunya pada warga sambil mengagung-agungkan nama Syekh Siti Jenar. Di mana Syekh Siti Jenar sendiri sebenarnya melarang hal itu. Saat pertunjukan, Sunan Giri yang kebetulan lewat datang menghampiri dan menerima tantangan murid Syekh Siti Jenar untuk menetaskan telur yang sudah mengambang di atas para warga. Karena Sunan Giri mampu melakukannya, dengan geram, murid Syekh Siti Jenar langsung menyerang Sunan Giri, namun dengan mudah ditepis oleh beliau, lalu berkata, "Ilmu bukan untuk diperagakan, tetapi untuk diamalkan." Mendengar itu, murid Syekh Siti Jenar pun tertunduk dan terdiam. Usai kejadian itu, murid Syekh Siti Jenar bertanya secara langsung, bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar bid'ah, murtad dan musyrik? Syekh Siti Jenar menjawab, "Alhamdulillah, orang boleh mencela kita, menghina, mengejek, dan memfitnah, asal kita jangan seperti orang itu, apalagi takabur dan memperagakan ilmu." Mendengar itu, murid Sunan Kalijaga langsung mengingat ucapan Sunan Giri sebelumnya, bahwa ilmu itu bukan untuk diperagakan, melainkan untuk diamalkan. Dia pun langsung tertunduk dan merasa telah salah mengartikan ilmu dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Di lain scene, para wali sedang memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kini, Kanjeng Sunan Giri menjadi pimpinan menggantikan Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Giri menanyakan pada Sunan Kalijaga tentang kemenyan dan bunga-bungaan yang berada di tengah-tengah beliau, bahwa memang dulu kemenyan itu digunakan untuk menyampaikan doa pada nenek moyang mereka melalui asapnya. Sunan Kalijaga menjawab, "Itu dulu, tapi lain dengan sekarang. Bukankah Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu rapi, bersih, dan wangi? Adakah disebutkan jenis dan bentuk wangi-wangian itu sendiri?" Mendengar penjelasan itu, para sunan pun terdiam dan membenarkan. Namun Sunan Kudus melanjutkan dan bertanya, mengapa pakaian yang dikenakan Sunan Kalijaga berbeda dengan yang lainnya? Sunan Kalijaga menjawab, bahwa iman seseorang bukan terletak pada pakaiannya, melainkan pada kolbunya. Selagi pakaian itu bersih, rapi, dan tertutup aurat, maka tidak ada masalah. Sunan Giri pun menimpali bahwa memang cara pengajaran Sunan Kalijaga selalu berbeda dengan para sunan lainnya, lalu mengalihkan pembahasan tentang cara pengajaran Syekh Siti Jenar kepada para warga. Usai membahas Syekh Siti Jenar, para sunan pun berpelukan dan saling meminta maaf satu sama lain. Di lain tempat, saat Syekh Siti Jenar sedang berjalan sendiri, terlihat ada 3 orang sedang mengintai beliau. Saat hendak menyerang Syekh Siti Jenar, tiba-tiba ketiganya langsung membeku menjadi patung. Burung pun yang sedari tadi mengikuti langsung tersambar petir. Syekh Siti Jenar lalu menyadarkan ketiga orang itu yang telah menjadi patung.
Usai sadar, ketiganya langsung sujud dan memohon untuk diangkat menjadi murid beliau. Di majelis, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu tentang ketuhanan pada semua muridnya. Yang baru maupun yang lama ikut mendengarkan. Saat Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa Allah lebih dekat dibandingkan urat nadi leher, saat itulah salah satu muridnya menyimpulkan bahwa Allah manunggaling dengan kita. Dan di saat itu juga awal mula adanya penyebutan manunggaling Kaula Gusti. Itu yang dikatakan manunggaling Kaula Gusti. Namun di sisi lain, Sunan Kalijaga telah menguping dan melihat semua pembicaraan itu. Sunan Kalijaga dan para sunan lainnya pun kembali berkumpul dan melanjutkan pembahasan tentang Syekh Siti Jenar. Terlebih lagi, Sunan Kalijaga telah menyaksikan sendiri bagaimana cara pengajaran Syekh Siti Jenar. Sunan Giri pun memutuskan untuk mengundang langsung Syekh Siti Jenar dalam sidang. Dalam pertemuan, para sunan mempertanyakan pada Syekh Siti Jenar tentang cara pengajaran Islam beliau pada umat. Termasuk juga Sunan Kalijaga menegaskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidak bisa dimengerti umat, tidak bisa diterima mereka, karena dasar pengetahuan Islam mereka belum memadai, akhirnya menjadi minyak warana. Syekh Siti Jenar menjawab, itu urusan mereka dengan Allah, bodoh mereka itu namanya jika tidak mampu memahami. Syekh Siti Jenar juga melanjutkan bahwa ilmu yang diajarkan beliau berasal dari kitab Al-Khalaq yang sudah mendarah daging dalam diri beliau. Mendengar itu, para sunan pun sampai pada kesimpulan bahwa Syekh Siti Jenar mengakui dirinya sebagai pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah. Di mana ajaran itu sangat tidak layak diajarkan pada umum, apalagi pada orang yang dasar pengetahuannya belum memadai, yang bisa menyebabkan salah pengertian dan kesesatan pada umat. Syekh Siti Jenar pun mengakuinya, hingga Sunan Giri menjatuhkan hukuman mati sebagaimana dalam hukum Islam, dan sebagaimana juga yang telah diterima oleh Al-Khalaq di Baghdad sebagai orang yang pertama menyebarkan ilmu ini pada khalayak umum yang belum memadai. Namun, hukuman itu akan bisa dilaksanakan setelah Raden Patah resmi diangkat menjadi sultan. Sunan Giri menyampaikan bahwa masih ada kesempatan bagi Syekh Siti Jenar untuk tidak meneruskan pengajaran ilmu itu. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa bukan pada manusia tempat saya bertobat. Cukup. Sepulangnya Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga terus mengikuti beliau dari belakang. Hingga sampai pada perbukitan, Syekh Siti Jenar masuk ke dalam tanah. Sesaat kemudian, Sunan Kalijaga menyusulnya yang juga masuk ke dalam tanah. Sesampai di dalam, Syekh Siti Jenar merubah tanah menjadi merah memanas. Sunan Kalijaga tentu bisa menyesuaikan hawa panas itu. Berlanjut, tiba-tiba tanah berubah menjadi es memagari Sunan Kalijaga. Hal itu tentu bisa dilewati oleh beliau. Hingga sampailah di atas gumpalan awan. Sunan Kalijaga menghampiri dengan mengucapkan salam. Syekh Siti Jenar pun menjawabnya dengan senyuman sanjung dan penuh hormat. Setelah Raden Patah resmi diangkat menjadi Sultan Demak, Syekh Siti Jenar pun dihukum dengan memenggal kepala beliau. Namun, ada banyak versi tentang akhir cerita ini. Ada yang menyebutkan bahwa beliau Syekh Siti Jenar menghilang. Ada yang menyebutkan mukso. Ada yang menyebutkan hidup kembali sebanyak 4 kali. Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang lebih tahu kebenarannya. Namun satu hal yang terpenting, bahwa beliau sangat dihormati oleh para sunan. Sama-sama saling menghormati. Sama-sama manusia yang mulia dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah alur cerita film Sunan Kalijaga dari jilid 1 sampai akhir. Berikutnya kita akan mengulas alur cerita film Sunan lainnya, yang semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sebagai motivasi untuk terus mengulas kisah perjalanan spiritual lainnya. Salam rahayu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.